Teman-teman, hari ini saya mau sharing teman-teman ya, bagaimana caranya saya bisa eee, memiliki eee, kebun kelapa sawit teman-teman ya. Dulunya kami tidak memiliki eee, kebun kelapa sawit sedikit pun teman-teman ya. Jadi dulu kami hidup di kampung teman-teman, memelihara sapi teman-teman ya. Kami pelihara, waktu itu kami beli sapi dengan harga eh, 20 juta, itu dapat 3 ekor teman-teman ya. Itu waktu saya beranjak SMP, dari SD beranjak SMP, karena saya meminta hadiah pada saat saya hitan teman-teman. Jadi setelah itu kami rawat sapi itu teman-teman ya. Kami rawat sekitar 5 tahun ya, karena saya 2 tahun setelah lulus sekolah SMA itu teman-teman ya, saya menjual sapi saya 4 ekor teman-teman. Waktu itu laku 35 juta teman-teman. 4 ekor laku 35 juta, dan itu saya masih punya sapi yang lain lagi teman-teman. Jadi tidak habis saya jual semua teman-teman. Jadi dari hasil penjualan itu saya belikan kelapa sawit ini teman-teman dengan harga 35 juta itu teman-teman. Jadi 35 juta itu dari hasil saya menjual sapi itu, saya belikan kelapa sawit teman-teman. Dapatlah satu kapling kelapa sawit dengan luasan 2 hektar teman-teman. Jadi pada saat itu emang harga kapling masih murah di tempat kami teman-teman. Kalau untuk sekarang sudah tidak dapat lagi 150 juta untuk satu kaplingnya. Jadi setelah itu kami rawat. Untuk awal kami membeli kelapa sawit ini, harga masih belum seperti sekarang teman-teman ya. Untuk harga TBS itu per kilonya pada saat itu seingat saya ya, itu rata-rata di kisaran 1.200. Bahkan pernah kami pada waktu itu di tahun 2007 pernah mendapat harga Rp400 per kilogram teman-teman. Tapi tidak berangsur lama, berangsur-angsur membaik harga itu teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, kami rawat dengan harga segitu teman-teman. Ternyata dari sawit ini tidak sulit merawatnya teman-teman. Jadi tidak setiap hari kita harus ke kebun teman-teman. Kita tidak setiap hari harus sibuk mengurus kebun kelapa sawit ini. Jadi dari hasil kami memiliki satu kebun kelapa sawit itu teman-teman, sedikit demi sedikit kami tabung, dan pada akhirnya setiap ada orang yang akan menjual kebun, apabila kami mendapat informasi tersebut, kami upayakan untuk mencari modal untuk membelinya teman-teman. Dan membelinya pun ya entah itu dengan menjual sapi kami yang ada, atau mencari tambahan pinjaman ke bank teman-teman ya. Jadi untuk yang kedua kalinya itu teman-teman, waktu itu harga sudah naik sekitar 50 juta, 55 juta teman-teman ya. Saya waktu itu menjual sapi 2 ekor teman-teman. 2 ekor itu hanya laku waktu 2009 itu 25 juta teman-teman. Sedangkan harga itu 55 juta. Jadi untuk kekurangannya itu saya ngambil KUR teman-teman ya, pada waktu itu kredit usaha rakyat teman-teman. Karena cicilannya lebih ringan dibanding kredit yang lainnya teman-teman. Jadi setelah itu saya pinjam di KUR, saya menambah lagi kebun sehingga kebun saya menjadi 2 kapling teman-teman, atau 4 hektar teman-teman ya. Jadi dari hasil penjualan sapi dan pinjaman KUR itu yang untuk yang kebun keduanya teman-teman. Setelah itu seiring berjalannya waktu lagi teman-teman ya, di tempat kami ya, karena kebutuhan
karena faktor ekonomi mungkin. Ada lagi yang menawarkan kebun teman-teman. Nah, jadi pada saat itu alhamdulillah dengan 4 hektar itu teman-teman ya, itu ya dari hasil yang kami dapatkan itu ya lebih banyak kami tabung daripada kami pakai teman-teman, karena untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah kami sudah ada teman-teman. Jadi emang saya bertekad untuk hasil kebun ini kami tabung untuk menambah aset. Jadi kami pada tahun 2011 itu kami membeli lagi teman-teman. Tahun 2011 itu kebun sudah seharga 60 juta teman-teman, satu kapling. Jadi kami beli dengan harga 60 juta. Itu alhamdulillah kami beli dengan hasil tabungan dari kebun kelapa sawit ini sekitar 35 juta teman-teman ya. Kemudian yang 25 juta itu saya jual sapi lagi teman-teman. Jual sapi itu 2 ekor. Jadi dapatlah kebun sawit yang ketiga teman-teman. Alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Saya membeli kebun kelapa sawit ini sedikit demi sedikit teman-teman. Tidak langsung blub kami beli langsung banyak itu, karena kami juga terbatas dalam modal teman-teman. Ya mungkin kalau yang memiliki modal besar ya itu gampang saja teman-teman ya, tidak perlu menabung atau tidak perlu ini ya, memang sudah memiliki modal yang lumayan besar ya, tidak sulit untuk membeli kebun. Tapi kalau untuk kami ya begitulah caranya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman ya, walaupun kita ini petani sawit, kita juga harus punya pemasukan dari usaha kita lainnya teman-teman ya. Misalnya ya entah itu kita beternak atau lain sebagainya ya. Jadi sewaktu-waktu apabila harga sawit ini anjlok, kita tidak kebingungan, kita sudah memiliki cadangan dari perekonomian kita teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kebun-kebun yang lainnya itu ya alhamdulillah saya membelinya tidak lagi dengan cara berhutang atau menjual aset yang sudah ada teman-teman. Alhamdulillah saya menambah lagi itu dengan hasil kebun kelapa sawit yang sudah saya miliki tadi teman-teman. Jadi untuk sekarang ini teman-teman, ini untuk di tempat kami ini, kalau misalnya ada yang mau menjual kebun kelapa sawit ini dengan harga 150 juta saja, itu sudah sangat murah, dan pasti dalam hitungan hari, tidak sampai 1 minggu itu sudah laku teman-teman, karena lebih banyak yang mencari daripada yang menjual untuk sawit ini. Karena memang untuk saat ini harga ya rata-rata sudah 2.900 sampai 3.200-an ya, rata-rata untuk bulan ini aja 3.090 itu harga sedang turun teman-teman. Pada saat harga normal itu rata-rata 3.200 kemarin teman-teman. Itulah yang membuat harga kebun di tempat kami semakin tinggi teman-teman, karena dibarengi dengan harga TBS yang semakin tinggi teman-teman. Ya kira-kira begitulah teman-teman ya. Semoga kita semua sukses dalam berkebun kelapa sawit teman-teman ya. Salam sukses selalu untuk petani kelapa sawit Indonesia dimanapun berada. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.